Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Sofwan, NPM 1921020261. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam untuk memenuhi tugas pertemuan ke-6 filsafat hukum Islam. Oke, baiklah, masuk kepada materi pertama. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Kemudian hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam juga akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi alam semesta. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, yang kedua civil law atau biasa disebut dengan Eropa kontinental, yang ketiga custom law, yang keempat Islamic law, dan sistem hukum sosialis dan sosialis komunis. Kemudian manfaat studi hukum Islam. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Lanjut lagi, para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam menjadi dua rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasri, yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasri, filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugaskan membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Da'aim al-Ahkam, dasar hukum Islam. Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga Ushul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam, atau Mashadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Qosos al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga Mahasin al-Ahkam, keutamaan hukum Islam. Yang keempat Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Kemudian mungkin itu saja lah yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan ke-6 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.